Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sandis Pro Story. Setelah hampir 4 bulan vakum, kini mulai nongol lagi di channel ini ya. Pada video kali ini saya akan memberikan atau berbagi tentang pengalaman saya bagaimana men-setting suatu format video yang nantinya hasilnya bisa kita lihat dengan enak, dengan gambar yang bagus dan memuaskan untuk para pemirsa kita. Tapi sebelum berlanjut ke video berikutnya, kita bumper dulu. Tadi ya, pada video kali ini saya akan membahas 3 hal, yakni mengenai yang pertama, yakni mengenai settingan sebuah drone. Nah, ini dalam memakai suatu settingan kita harus mengenal secara detail dan terus mencoba settingan apa yang cocok kita pakai sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini saya menggunakan drone. Ini drone Phantom 4 ya. Ya kayak ini. Nah, ini saya isi memory card. Ini memory cardnya SD. Nah, ini ada berapa? 64 atau 32 ya? Oh ya. 32 GB. Jadi saya kasih micro SD 32 bit. Nah, kita taruh, kita masukkan, kemudian kita setting drone ini ke settingan yang paling bagus, yang paling atas, yakni drone ini bisa posisi settingan yakni 4K 4K. Jadi kalau 4000 berapa kali berapa gitu, 4K ya. Nah, fungsinya apa? Seandainya kita menggunakan format 4K, maka hasil gambarnya itu jauh lebih jeling, lebih bening, lebih bagus. Tuh. Kemudian kalau kita men-setting format 4K, maka drone yang katakanlah atas, tingginya itu agak tinggi. Nah, kalau kita settingan kita itu 4K, maka objek yang kita ambil itu tersebut akan terasa lebih dekat, nge-crop atau nge-zoom gitu. Gitu. Jadi fungsinya kalau kita setting 4K, gambarnya lebih tajam, kemudian objek yang kita ambil itu bisa lebih dekat, walaupun posisi drone kita itu agak tinggi. Kemudian kelebihannya lagi, itu tadi gambarnya lebih bening ya, kemudian nge-crop. Nah, kekurangannya kalau kita nggak memakai dalam editing memakai komputer yang speknya tinggi, maka akan terasa berat untuk merender tersebut. Jadi kalau kita gunakan format 4K, maka spek komputer kita untuk ngedit itu minimal itu Core i7. Jadi kalau di bawah itu maka akan terasa berat. Jadi kekurangannya itu ya. Jadi dalam pengeditannya itu perlu komputer yang speknya itu di atas Core i7. Jadi minimal Core i7 lah. Tuh. Jadi kelebihannya itu gambarnya lebih bening, detailnya itu lebih terasa, kemudian
objek yang kita ambil tersebut bisa lebih dekat walaupun posisi drone kita itu agak tinggi. Kemudian kalau memang spek komputer kita itu di bawah Core i7 untuk ngeditnya itu tersebut, maka sebaiknya kita gunakan yang format Full HD aja. Nah, ini saya bandingkan ya, dengan monitor untuk remote tersebut saya menggunakan HP, ya ini mereknya Xiaomi ya. Nah, itu saya gunakan untuk merekam. Tadi di drone ini juga merekod bersamaan dengan yang di HP tersebut. Maka kalau komputer kita nggak kuat untuk ngedit yang 4K, maka kita bisa mengambil gambar rekaman dari hasil HP tersebut. Tapi biasanya kekurangannya itu kalau HP-nya itu RAM-nya kurang tinggi, biasanya nge-lag. Kemudian dalam video yang akan saya tampilkan nanti itu ada format video kamera lagi yang khusus untuk kendang. Itu biasanya saya menggunakan kamera B Pro. Tuh. Jadi ada 3 macam yang saya gunakan untuk pengambilan gambar. Kalau drone itu saya setting 4K 4K. Terus micro SD-nya itu minimal 32 GB. 64 juga nggak apa-apa, tambah bagus. Sehingga kalau kita itu merekam itu nggak sampai kehabisan memori, karena format 4K itu menghabiskan memorinya itu besar, maka gambarnya juga bagus gitu. Kemudian yang kedua, monitor yang kita gunakan untuk remote itu memantau itu saya menggunakan HP Xiaomi yang saya melihat teman-teman juga menggunakan itu, makanya saya itu beli yang kayak gitu, yang murah tapi yang bisa support atau nggak nge-lag gitu. Dan hasilnya nanti kita bisa melihat di video yang akan saya tayangkan nanti ya. Kemudian di kendang itu saya menggunakan kamera B Pro. Oke, itu aja ya opening dari hasil video yang akan saya tampilkan nanti. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa komen, memberikan pertanyaan ataupun berbagi sharing pengalaman dari apa yang telah saya berikan tadi. Kemudian Anda punya pengalaman apa, nanti kita bisa sharing. Kemudian lagi tadi video ini saya tujukan hanya untuk berbagi pengalaman, sharing. Kemudian selebihnya untuk para penikmat musik juga bisa dijadikan hiburan. Jadi ini kita memakai, yang saya tampilkan ini adalah khusus yang dari drone dan dari B Pro. Jadi untuk kamera depan atau samping nggak saya tampilkan karena ada di video yang lain. Kemudian untuk bagi yang masih baru menemukan channel ini, jangan sungkan-sungkan atau bosen-bosen, atau jangan malu-malu untuk berlangganan. Cukup dengan menekan tombol subscribe ya, dan tekan loncengnya. Agar apa sih? Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja ya, kita nikmati hasil rekod dan kita nanti bisa saling sharing apa yang kurang dan apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya. Silakan menikmati dan semoga terhibur.
itu tadi ya. Video, contoh video dari hasil live bersama New Palapa. Nah, kita bisa melihat untuk tayangannya tadi ada tulisan MP4, itu saya ambil dari HP. Kemudian ada yang dari drone itu dari 4K. Kemudian dari B-Pro itu Full HD. Kayak gini ya. Nah, kayak gini tuh. Nah, ini MP4, ini saya gunakan. Nah, ini saya ambil dari HP nih. Jadi kayak gini dari HP. Kemudian nah, ini saya ambil dari drone. Nah, ini nih. Nah, jadi terasa nge-crop gitu. Terasa nge-crop. Jadi terasa agak besar dan lebih jelas, detail gambarnya. Ini dari HP. Kemudian ya ini begitu jelas kan, karena saya ambil dari drone langsung memorinya itu. Jadi tapi ya gitu, terasa berat waktu pengeditannya. Nah, gini. Tapi hasilnya, detailnya itu terasa benar, benar-benar nampak jelas dan terang. Kemudian, nah ini gambar orangnya juga agak jelas kan kalau kita ambil dari rekaman drone-nya 4K itu. Nah, ini saya menggunakan kamera B-Pro karena saya kepingin gambar bisa melebar atau wide, jarak dekat itu bisa lebih banyak yang masuk dalam video. Nih. Ya. Itu aja ya yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi mungkin 1 minggu 2 kali ya untuk channel Sandis Pro Story. Tapi jangan lupa bagi yang masih baru dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan tekan loncengnya. Supaya apa? Kita bisa berteman, bisa mendapatkan ilmu bareng-bareng, kemudian bisa mendapatkan hiburan secara gratis. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. -19 menit.